Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapanyapil Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Disiplin pada Membangun Bisnis Pertama. Yang pertama di sini ada abstrak. Abstrak di sini saya membahas tentang sumber daya manusia, yang mana sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dan dapat kita ketahui, sumber daya manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada karyawan, mahasiswa, pengangguran, pemimpin perusahaan, dan tenaga ahli. Sumber daya manusia ini sangat penting bagi sebuah organisasi, bahkan sebuah perusahaan, karena mereka semua yang akan membantu kita dalam mewujudkan keberhasilan dalam sebuah perusahaan yang kita buat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah motivasi kerja dan disiplin kerja dapat berpengaruh terhadap perusahaan yang ada, dan di sini saya akan melakukan metode yang dipakai adalah metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada latar belakang di dalam dunia bisnis. Perkembangannya sangatlah ketat yang ditandai dengan persaingan sebuah produk antara penjual dan penjual yang lain, yang disertai dengan target-target yang begitu tinggi oleh atasan kepada karyawannya masing-masing. Ditambah dengan sekarang sudah memasuki era globalisasi yang mana persaingan semakin ketat, yang membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif dan menghadapi persaingan yang semakin kuat. Globalisasi menghasilkan persaingan antar perusahaan semakin kuat, di mana setiap perusahaan harus mendapatkan apa yang menjadi target perusahaan. Selain menggunakan teknologi yang canggih dan mengikuti perkembangan yang sangat pesat, sumber daya manusia pun harus dapat mengimbanginya, karena penggunaan teknologi yang canggih membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki motivasi tinggi untuk menjalankan perusahaan. Selanjutnya, sumber daya manusia yang dibutuhkan merupakan sumber daya manusia yang dapat bertanggung jawab dalam pekerjaannya masing-masing, karena banyak sumber daya manusia yang tidak bisa bertanggung jawab untuk pekerjaannya dan berdampak buruk kepada perusahaan yang dibangun. Contohnya, dari sisi karyawan, banyak karyawan perusahaan yang tidak peduli dengan pekerjaannya, semua tugas yang diberikan oleh atasan selalu tidak dihiraukan saja dan tidak langsung dikerjakan. Itu semua akan membuat pekerjaan selesai lebih lama dan kerja tidak efisien, di mana pekerjaan yang tidak efisien akan mengakibatkan pekerjaan yang harus dikerjakan akan menumpuk. Setelah menumpuk, tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu cepat dan pada akhirnya karyawan tersebut tidak dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Selanjutnya, di sini ada metode yang saya gunakan adalah metode kuantitatif, yang mana di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari banyaknya pengumpulan data sampai penafsirannya masing-masing. Selanjutnya, masuk ke pembahasan. Di pembahasan pertama, di poin pertama, di sini saya membahas seberapa penting sikap disiplin pada membangun bisnis. Mempunyai sikap disiplin sangatlah baik, tidak hanya dalam membangun bisnis, tetapi dalam hal apapun. Apabila kita sudah menerapkan kedisiplinannya, semua akan berdampak positif. Contoh kecilnya adalah bila kita tidak pernah terlambat berangkat bekerja, semuanya akan menghasilkan akhir yang baik dan tidak akan menghasilkan hasil yang buruk. Begitupun sama dalam dunia bisnis. Apabila kita disiplin membangun sebuah bisnis, kita terima semua risiko yang ada dan kita cari caranya bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut, maka semuanya akan menghasilkan akhir yang baik karena usaha tidak akan menghasilkan hasil. Disiplin merupakan soal keteraturan berbagai hal yang perlu dilakukan dalam sebuah bisnis, karena dengan disiplin pasti akan menghasilkan buah, dan sekiranya belum menghasilkan buah, maka jangan menyerah, teruslah mencobanya, karena keberhasilan tidak dicapai hanya dengan usaha satu kali saja. Maka dari itu, kedisiplinan merupakan hal yang utama untuk menjalankan berusaha, karena akan terasa bagaimana dampaknya jika kita menumbuhkan sikap disiplin pada diri kita dan akan berdampak pada perusahaan yang kita bangun. Selanjutnya ada masuk ke poin 2, yaitu motivasi dari pimpinan berpengaruh besar pada kinerja karyawan. CEO adalah pimpinan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Seorang CEO juga merupakan motivator bagi seluruh jajaran karyawan kepada perusahaannya, sehingga sangat diperlukan bentuk-bentuk motivasi yang diberikan kepada karyawannya. Di sini saya menerapkan bentuk-bentuk motivasi, antara lain yaitu gaji yang tinggi bagi karyawan yang memiliki keahlian yang dibutuhkan perusahaan, dengan istilah lain kayak kalau misalkan si karyawannya itu mempunyai keahliannya dan potensi di bidang masing-masing. Terus ada jabatan strategis di perusahaan bagi karyawan yang memiliki kompetensi dan nilai tinggi.
reward atau penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, memberikan cuti khusus bagi karyawan yang telah memberikan seluruh tenaga dan waktunya untuk perusahaan. Karena karyawan juga butuh istirahat, bukan robot. Terus motivasi yang diberikan oleh para pimpinan terhadap karyawannya sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain dari adanya motivasi dari dalam diri karyawan tersebut, dengan motivasi yang tinggi dari setiap karyawan, maka target perusahaan yang telah ditentukan dalam tujuan perusahaan dapat tercapai atau bahkan melampaui target. Dan yang terakhir, di sini ada dampak apabila pelaku bisnis menerapkan sikap disiplin dan memberi motivasi pada karyawan. Di dalam setiap bisnis terdapat berbagai dampak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Apabila pelaku bisnis menerapkan sikap disiplin dan memberikan motivasi pada karyawan perusahaan, maka dampaknya merupakan dampak positif. Di antaranya, karyawan akan mengikuti apa yang diperintahkan dan diperlukan oleh atasan, yang artinya apabila CEO menerapkan sikap disiplin, maka karyawannya pun akan ikut disiplin juga. Apabila karyawan perusahaan sudah memiliki sikap disiplin yang tinggi, yang akan terjadi semua pekerjaan akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, yang pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai dan menghasilkan akhir yang baik, atau dengan kata lain laba yang tinggi. Dalam menerapkan disiplin, sebagai atasan harus bisa mengetahui bagaimana caranya menerapkan disiplin dengan baik agar tidak menyebabkan karyawan menjadi tidak memiliki motivasi. Dan terakhir di sini ada simpulan, dapat disimpulkan bahwa disiplin akan membawa pengaruh besar pada seorang wirausahawan yang ingin sebuah usaha atau perusahaannya maju. Dan tidak hanya itu, karyawan sangat dibutuhkan dalam membangun usaha yang sukses. Tetapi bagaimana caranya mendapatkan kinerja karyawan yang diinginkan? Salah satunya adalah memberikan penghargaan kepada karyawan sehingga muncul motivasi kepada karyawan yang lainnya untuk prestasi tersebut. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.